Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Shalom, selamat hari Minggu semua. Balai Youth BM Usaha Jaya. Jadi kesarito adalah turn aku untuk sharing dalam gemprok menubati kita. Dan tajak kita nak berkumpul bergereja bakal kesarito. Tangku percaya setiap kita bisa belajar kerja ke Tuhan, bisa berdoa agar Tuhan, amin. Jadi sebentar aku start sharing untuk kita, arah kita bersampai, ketika mic kita bersampai ya. Tuhan telah kami syurga, kami ucap syukur ya Tuhan di atas kasih pengindoan Tuhan. Mengangkat kami dani bagi Tuhan Yesus untuk kami berdari cerai terbaru penuh kuasa pendoa Tuhan. Tajapan maya terjadi berdunia kami hari Tuhan Yesus dan kami tetap mengingat Tuhan Yesus dan bantuan Tuhan. Raja atas segala raja, sumber atas segala ya Tuhan. Dan berkati aku tu sharing jakon dan mimpi dari jakon Tuhan Yesus. Aku percaya Roh Kudus dan menyertai aku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami sampai. Amin. Jadi mudah-mudahan semua tajuk ataupun tema aku sarito ianya kesempatan. Dalam bahasa Melayu kesempatan lah. Dalam kesempatan tema aku tu aku mai 3 poin. Ianya poin pertama kesempatan melayani. Poin kedua kesempatan mengasihi. Maupun ketiga ianya kesempatan bertaubat. Aku percaya dalam penghidup kita sangat banyak kesempatan diberi Tuhan agar kita. Ianya kesempatan kita sehari-hari bakal kesempatan kita dari tidur, kesempatan kita untuk berdoa, kesempatan kita untuk bersama family, kesempatan kita untuk turun kerja. Paling kesempatannya Tuhan beri ke kita sampai sertanya kesempatan kita untuk bernafas atau kesempatan untuk kita yang sebut. And ini adalah kesempatan diberi Tuhan tu adalah penting untuk kita mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Amin. Jadi kalau kita mulai ke poin pertama aku ianya kesempatan melayani. Nanti kita buka buku 2 ianya Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Aku akan baca ke kita jakok ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ianya 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahawa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nanti kita mendadak ke Tuhan tu ada madaya. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu koja ke Tuhan tu madaya. Tu adalah seperti kita melayani. Dalam gereja, banyak jenis pelayanan dipedakkan. Contohnya pelayanan di atas mimbar, stage, ataupun usher, kebersihan, even kita nyusun bangku, bersih gereja, ini adalah satu pelayanan kita untuk Tuhan. Laban, nama pun yang gagak kita dalam pelayanan kita, dalam setiap pelayanan kita, Tuhan mendaati kita, bukan banyak perwatakan kita, bukan benda kenanya Tuhan nak benda fizikal kita, tapi Tuhan benda hati kita yang melayani Tuhan. Kena dia jujur kena dengar jah pengawak yang even kita berlagu berpentas pun hati kita nak untuk Tuhan. Ini adalah sia-sia. Yang umpama pekerjaan yang sia-sia dia gagak kita. Yang jaga Tuhan kalau saya 3:23 sampai 24 yang ada perbuatlah sesuatu dengan segenap hatimu. Nanti kita minta buat 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Hari kita buka bahasa 1 Samuel 16 ayat 7. Dia jaga Tuhan mada. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengar kerja kotor, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini penting ke? Kita melayani di pedak manusia ataupun kita di pedak Tuhan. Nanti bagiku, kita tidak bisa jawapan nanti kita marah ke Tuhan. Dia sangat penting kita melayani untuk Tuhan. Hari hati kita bukan untuk di pedak manusia. Nanti manusia medak kita melayani selalu tidak akan ada yang nak perfect, nama gambar ini bergereja, sedangkan kehidupan luar yang berkata berkanya. Ini adalah pandangan manusia kita. Tapi Tuhan mendaati kita. Berkeni
Tuhan nemu kita, okay manusia nemu hati kita. Nya adalah penting. Pandangan Tuhan lebih penting dari pandangan manusia. Nya kemudian bila kita bisi kesempatan untuk melayani sangat penting untuk kita nyawut panggilan Tuhan. Nanti Tuhan ada dah tiba masa untuk dia melayani, tapi dia nolak panggilan Tuhan. Nya sangat mengecewakan Tuhan. Nya seumpama dia menolak Tuhan beberapa kali dalam hidup ya. Nya sakit kita bisi kesempatan untuk melayani. Sangat penting untuk kita melayani bakal di luar, berdino kerja, dia menginjil orangnya adalah satu pelayanan. Bakal dia bergabyak-gabyak orang, dia bergabyak ngesidaannya apa adalah satu pelayanan. Bila dia nyebut pasal Tuhan, nya adalah satu pelayanan penginjilan yang kesidaan. So itu adalah poin pertama, yang kesempatan melayani. Kedua adalah kesempatan mengasihi. Nanti kita mendapat Matius 5 ayat 43 hingga 44. Dia ada ayat 44 mesti ada. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Itu Tuhan dan ada. Kasihilah sesamamu. Paling penting kasihilah musuhmu. Sangat pedis untuk kita bisa membuat hati rindu anggai pengadiri. Nanti kita pedis hati sangat pedis. Tapi layakkah kita pedis hati anggai orang? Ataupun layakkah kita untuk nak mengampuni sidaa seperti Tuhan dan mengampuni kita? Jawapanku tidak layak. Laban Tuhan, yang terutama Tuhan dan mengampuni kita. Laban Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengampuni. Jadi nama gak kita nak boleh mengampuni orang lain bila sedang berdeskati kita, ataupun kita minta ampun bila kita yang berdeskati sidaa. Menyiko senang jakolah, aneh ego. Jadi kita mendapat buah roh. Dalam buku itu bisa 9 buah roh, ianya Bergalatia 5 ayat 22 ayat 23. Dia ada dalam 9 buah rohnya, aku percaya kita bisa nemu 9 buah rohnya. Yang pertama adalah kasih. Nya sangat ditekankan Tuhan hanya kasih. Sebab laban kasih menutupi segala sesuatu. Bila dia mengasihi, dia akan oleh membuat hati hati, tapi dia akan sangat rindu ke orangnya bila dia even dia pedih hati ke kita. Lama dia membuat kasih dalam hati dia. Bila kita membuat kasih dalam hati kita, dia Tuhan akan gagal ngau kita. And kita pun akan ngasih pengelantang dalam tubuh kita. Bila kita ngasih kasih dalam hati kita, apa yang kita rasa adalah benci, dendam ataupun kemarahan. Ini adalah sangat namanya. Laban Tuhan adalah Tuhan yang kasih, so ya karena pun sama mengasihi bergaya. So kasih adalah sangat penting dalam hidup kita. Laban tubuh hati kita adalah rumah Tuhan. Bila kita pedis mengampuni, mengasihi, bila kita pedis mengasihi ataupun mengampuni orang lain, ingatlah Tuhan terlebih dahulu mati di kayu salib mengampun kita, hari dosa kita, hari penyalahan kita, hari sakit penyakit kita. Laban Tuhan kasih harga kita, ya sangat sayang harga kita ya. Nyalai dalam hari yang bisa, bulan, jam yang bisa, gunakan kesempatan tu untuk mengasihi kawan, family, bangsa, menua, pemimpin kita. Laban bunyi kepada aku tadi, Tuhan meda hati kita, ti amat dekat ngiga Tuhan. Tuhan meda hati kita, so kita sangat penting untuk kita mengasihi. Kesempatan ketiga aku ianya kesempatan bertobat. Seperti kita nemu seluruh dunia itu dilanda sikit penyakit, penyakit COVID-19. Dia diceritakan hampir setiap hari dari mulut ke mulut, dari negara ke negara penyakit COVID-19. Dan aku percaya, bisa antara kita percaya nama kebuat benar terjadi kan? Nanti kita bisa dengar nama terjadi kemarin itu. Mungkin bisa antara kita yang takut atau kita irau. Dan jaga Tuhan ada bayi saya 41 ayat 13. Tuhan ada anak takut laban Tuhan dekat nolong kita. Yang bayi saya 41 ayat 13. Ini adalah jaga Tuhan ngagai kita anak yang diharap serta berpegang teguh dalam Tuhan untuk kita tetap percaya, untuk kita nak takut agai Tuhan dalam nama terjadi kemayan itu. Macam-macam terjadi. Bila nanti kita bisa mendapat perutusan pada menteri kita atau keperutusan agung kita, dia tidak bisa ada hashtag stay at home. Nanti kita menggunakan perkataan stay at home tu bukan untuk kita diau duga-duga berumah, bukan untuk kita melihat TV aja, bukan untuk kita makan aja, bukan untuk kita gaming, main game ataupun melihat social media. Tapi kita menggunakan kesempatan hashtag stay at home tu untuk berdoa, baca firman Tuhan siang dan malam.
Labannya adalah makanan rohani kita. Bila kita menghadapi hari-hari yang hari-hari berkata, nanti kita lama nak buka buku dus, nada salah untuk kita buka buku dus kita and baca. Buka buku dus, baca. Nanti yang mendak buku dus, buka digital, handphone ka ataupun buku dus kita pula. Tapi nanti kita ngasih lama sangat dan nak buka buku dus. Sangat mana untuk kita buka buku dus, kita baca buku dus, macam jaga Tuhan siang dan malam. Nanti untuk fizikal kita menghadapi kemari itu, mungkin makanan luar lah. Untuk makanan untuk kita hidup sangat penting. Tapi makanan rohani kita bukan untuk kita setakat berlagu nyembah muji Tuhan. Tapi macam jaga Tuhan adalah sangat penting untuk makanan rohani kita. Yang kemudian gunakan kesempatannya bisa untuk kita bertobat. Laban waktu Tuhan sangat dekat, hari Tuhan semakin semak. Berarti buat penghidup kita lama, ubah penghidup kita lama. Lalu datang yang ke Tuhan ngati tersedia. Anak selalu berunding, Tuhan yang jauh. Tapi Tuhan sangat semak dalam hidup kita sebenarnya. Even sebelum benda tu jadi, COVID-19 tu jadi, Tuhan sangat semak. Tuhan selalu ngangau kita. Mungkin bisa antara kita menolak panggilan Tuhan. Mungkin bisa antara kita nganyi ngangau Tuhan. Sampai sedia. Tapi bila Tuhan ada, bertobatlah pulai gaya. Ini adalah sangat penting untuk kita pulai ke Tuhan. Bertobat dengan Tuhan. Nanti bila kita ngerja semua pengat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, kita ada kepada janji Tuhan. Yeremia 25 ayat 5. Kita buka Yeremia 25 ayat 5. Yeremia 25 ayat 5 Mada berkata, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Yang kemudian adalah sangat penting untuk kesempatan kita bertobat. Dan ni pagi berdoa, baca jaga Tuhan. Mereka kita ada pengawal. Tinggal ke dulu sosial media kita. Kita datang ke Tuhan, berdoa ke Tuhan. Even berapa minit pun cukup untuk terluangkan masa ke Tuhan. Anda dengan beri Tuhan peluang untuk bercakap dalam hidup kita. Laban hidup tu adalah kesempatan. Kita pun bisa lagu hidup ni adalah kesempatan kan. Sepertinya lah hidup kita adalah kesempatan. Yang poin ko tadi adalah 1. Mengasihi, 2. Melayani, 3. Bertobat. Agi mayo kesempatannya Tuhan beri kena kita yang kita mendapat Matius 6 ayat 33. Giga dulu perintah Tuhan lalu yadikan beri kita semua utai terbukai. Hati kita bisa pengirau atau kebeban, kita terus datang ke Tuhan. Sagi bisa kesempatan. Bila kita bisa pengirau, takutan, anang ngagai dunia luar. Anang iga hiburan, tapi datang ke Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita atas segala raja. Nanti kita mendapat Matius 11 ayat 28. Semua aku cek kita nemu semua jaga Tuhan. Tekan Matius 11 ayat 28 yang ada. Serahkanlah segala khawatiranmu kepada Tuhan, lalu Tuhan akan berikan kita kelegaan bagi kita. Ini adalah Matius 11 ayat 28 dah. Segala beban, letih, lesu kita serahkan ke Tuhan. So bila kita hidup dalam naungan Tuhan, kita akan bisa pengirau melalui hari-hari dekat datang. Terus kita berdiri teguh kerja pengat Tuhan, lalu hidup lantang. Ingat jago ko, anang nak bersampai baca bersama jago Tuhan. Anang setiap minit saat dalam hidup kita nya adalah kesempatan. Anang anggapnya adalah anang buang masa kita untuk dunia luar, tapi buanglah masa kita untuk Tuhan yang lebih berharga dari segala-galanya. So ini aja sharing ko sore itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Okay, jadi aku pesan ke kita. Pada menteri kita ada hashtag stay at home, berarti amamat stay at home. Anda masuk ke diri rumah, dia dalam rumah, dia ngajak ke menteri kita. Nanti kita bersampai, nanti rantaian tu boleh putus dalam nama Tuhan Yesus, nanti itu mustahil. So kita perlu dengar arahan Perdana Menteri. Hashtag stay at home, benda tu nak pedis digagakkan. So aku percaya kita semua boleh ngagak. Stay at home. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah